Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Yesus. Pagi ini kita akan belajar dalam renungan singkat yang saya akan beri tema yaitu hukum perkataan. Mari kita akan bersama-sama memperhatikan di dalam teks kita pagi ini, yaitu saya ambil di Injil Matius 12 ayat 34 sampai 37. Mari kita akan menyimaknya bersama-sama. Matius 12 ayat 34 sampai 37. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Saudara, menarik dalam teks ini bagaimana pada waktu itu Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan, di mana ia buta dan bisu, saudara. Dan pada waktu itu orang-orang Farisi memiliki respon terhadap mujizat yang Yesus lakukan. Dan sesungguhnya apa yang menjadi respon orang Farisi terhadap apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu merupakan sebuah bukti bagaimana sebetulnya hati mereka tidak percaya kepada apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus, sebagaimana Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Dan itu terbukti, itu terlihat dari apa yang diucapkan, apa yang diekspresikan melalui perkataan mereka. Oleh sebab itu, tidak secara kebetulan ketika Yesus menghadapi mereka, saudara, maka Yesus memberikan sebuah pemaparan tentang hukum perkataan. Dan itu sebabnya mari pagi ini kita akan belajar tentang hukum perkataan ini. Dan ini sangat penting bagi setiap kita, karena sebetulnya setiap hari kita ini selalu mengucapkan perkataan, baik kita pria maupun kita wanita, siapapun kita, pasti setiap hari kita berkomunikasi, setiap hari kita berkata-kata, saudara. Oleh sebab itu mari kita akan perhatikan bagaimanakah sebetulnya hukum perkataan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Nah, saya akan memberikan 3 hal yang berkaitan dengan hukum perkataan ini. Yang pertama, kita perhatikan Matius 12 ayat yang ke-34. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Nah, saudara, dari ayat ini kita memberikan poin yang pertama, bahwa setiap perkataan berkaitan dengan hati. Apa yang Tuhan Yesus sampaikan sangat jelas. Dia memberikan penekanan bahwa karena yang diucapkan mulut, perhatikan baik-baik, meluap dari hati. Nah, ini sangat penting, saudara, karena ternyata apa yang keluar dari mulut kita itu semua bermuara dari hati. Itu sebabnya saya berkata pagi ini, kualitas sebuah hati menentukan kualitas sebuah perkataan. Jadi kalau hati kita berkualitas, kalau hati kita baik, kalau hati kita bersih, maka yang keluar juga perkataan yang bersih. Artinya kalau hati kita tidak memiliki permasalahan, maka apa yang keluar tentu hal-hal yang baik, saudara.
Karena semua dari hati. Apa yang keluar bersumber dari hati. Itu sebabnya mari hari ini jaga hati kita baik-baik. Kalau setiap hari kita tidak bisa menjaga hati ini, maka yang keluar juga perkataan-perkataan yang tentunya tidak memuliakan nama Tuhan. Itu sebabnya saudara, saya percaya ketika hari ini saudara memiliki hati yang terluka, maka yang keluar adalah kata-kata yang berkaitan dengan apa yang sedang Anda alami. Kalau hari ini Anda sedang pahit, maka yang keluar adalah kata-kata kepahitan. Kalau hati kita ini hati yang kasar, maka yang keluar adalah juga perkataan-perkataan yang kasar. Kita bisa menyakiti hati istri, kita bisa menyakiti hati suami, kita bisa menyakiti hati orang lain. Kita bisa mengeluarkan kata-kata kepahitan yang bisa mencemarkan banyak orang. Itu sebabnya mari hari ini ingat baik-baik, perkataanmu bersumber dari hatimu. Mari perhatikan apa yang penulis Amsal katakan, jagalah hatimu baik-baik, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, ini poin yang pertama, saudara. Betapa sangat pentingnya kita ini menjaga hati ini, karena ternyata setiap perkataan kita itu bersumber dari hati, keluarnya dari hati ini, saudara. Jadi itulah yang pernah Tuhan Yesus katakan, bagaimana apa yang keluar dari mulut ini itulah yang menajiskan orang, tetapi apa yang masuk ke dalam mulut tidak menajiskan seseorang. Jadi ini sangat penting untuk kita perhatikan mengenai hukum perkataan yang pertama ini. Ternyata setiap perkataan berkaitan dengan hati kita. Nah, yang kedua mari kita lihat Matius 12 ayat 35. Demikianlah firman Tuhan. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Sangat jelas Yesus mengucapkan pernyataan tentang bagaimana sebetulnya setiap hal-hal yang baik yang keluar dari seseorang itu sumbernya dari perbendaharaan yang baik dari hati seseorang. Dan itu menunjukkan bagaimana orang tersebut adalah orang yang baik. Nah, jadi dari ayat ini kita bisa belajar. Yang kedua adalah bagaimana setiap perkataan berkaitan dengan identitas. Nah, apa yang keluar dari mulut kita hari ini? Kalau apa yang keluar dari mulut ini adalah hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak baik, karena hati kita adalah hati yang menyimpan perbendaharaan hal-hal yang tidak baik, saudara, atau hal-hal yang jahat, maka tidak mungkin kita ini bukan orang yang baik. Pasti kita adalah orang yang jahat. Kalau kita orang yang baik, pasti hati kita baik. Kalau kita orang yang benar, maka hati kita juga benar. Oleh sebab itu, Matthew Henry pernah mengatakan seperti ini. Hati manusia ibarat sumber mata air, dan perkataan manusia adalah sungai-sungai yang mengalir dari sumber mata air tersebut. Jadi bagaimana sebetulnya kalau sumber mata airnya itu cemar, saudara, atau rusak, maka yang keluar dan mengalir ke sungai-sungainya adalah aliran yang tidak baik. Bisa itu berbicara tentang lumpur atau sampah yang berbau busuk. Itu sebabnya tidak heran kalau sumber mata airnya itu berisi sampah-sampah yang berbau busuk, maka sungainya pun tercemar, sungainya pun kotor, sungainya pun berbau tidak sedap. Oleh sebab itu,
mari hari ini, bagaimanakah sebetulnya hidup kita? Karena kualitas seseorang menentukan kualitas sebuah perkataan. Kalau hari ini Anda adalah orang yang punya kualitas, Anda orang yang berkarakter baik, maksud saya, Anda orang yang punya kualitas baik, maka perkataanmu juga berkualitas. Perkataanmu pasti membangun, perkataanmu pasti memberkati orang lain. Karena apa yang keluar dari mulut kita itu karena dari identitas kita ini. Karena kita ini orang yang benar, karena kita hidup takut akan Tuhan, kita orang yang baik, sehingga apa yang keluar tentu hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Tetapi kalau kita ini memiliki karakter yang jahat, kita ini orang yang tidak baik, maka secara otomatis saudara, yang keluar juga yang tidak baik, yang keluar juga adalah hal-hal yang jahat. Maka dari itu tidak heran kalau kita ini seorang pencemooh, maka yang keluar juga kata-kata cemooh. Kalau kita orang yang suka menghujat, maka kita adalah pribadi yang disebut sebagai penghujat. Maka dari itu ingat baik-baik, identitasmu adalah sangat menentukan bagaimana apa yang keluar dari perkataan yang dari hati kita ini. Oleh sebab itu kalau kita ini seorang pembohong, maka yang keluar adalah perkataan dusta. Karena kita ini adalah seorang pembohong, maka tidak heran yang keluar adalah perkataan-perkataan yang tidak jujur kepada suami, tidak jujur kepada istri, tidak jujur kepada pimpinan dan sebagainya, saudara. Karena apa? Identitas kita ini, yaitu karakter kita ini. Karena kita ini orang yang tidak baik. Hari ini mari benahi hidup kita. Jadilah orang yang baik. Jadilah orang yang benar di hadapan Tuhan, supaya perkataan kita pun benar, perkataan kita pun juga yang keluar adalah hal-hal yang baik. Nah, yang ketiga saudara, mengenai hukum perkataan. Yang ketiga mari kita akan membaca di ayat yang terakhir, yaitu Matius 12 ayat 36 sampai 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Yang ketiga dari ayat ini kita bisa menyimpulkan bahwa setiap perkataan berkaitan dengan tanggung jawab. Jadi ternyata saudara, hati-hati, Yesus menyampaikan sebuah kebenaran di ayat ini. Bagaimana setiap perkataan yang sia-sia, ini tidak berarti kata-kata yang negatif. Apapun itu kata-kata yang tidak berguna, tidak bermanfaat, itu maksudnya. Semua perkataan yang sia-sia yang keluar dari mulut kita, maka itu semua akan dipertanggungjawabkan. Napoleon Bonaparte, saudara, seorang jenderal dan juga kaisar yang terkenal dari Prancis, pernah berkata seperti ini: 4 buah surat kabar lebih berbahaya dari 1000 senapan. Wow, luar biasa perkataan ini. Apa artinya saudara? Artinya bahwa setiap perkataan, baik itu gosip, baik itu fitnah, atau kata-kata negatif yang dibesar-besarkan, bisa berdampak buruk bagi orang lain dan juga menjadi bumerang bagi orang yang menyebarkannya. Oleh sebab itu mari hari-hari ini ingat saudara, jaga mulut kita. Hati-hati, kuasai mulut kita. Makanya dalam kitab Yakobus atau surat Yakobus dituliskan bagaimana bahayanya sebuah lidah. Bagaimana kita harus mengendalikan lidah kita ini. Karena apa? Karena kalau tidak dikendalikan,
maka yang keluar adalah kata-kata yang tidak terkendali. Amsal pasal 18 ayat 21 menuliskan, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi mari hari ini saudara, sangat penting sekali untuk kita ini menguasai diri kita, untuk kita tidak mengucapkan hal-hal yang sia-sia, tidak mengucapkan kata-kata gosip, kata-kata yang tidak membangun orang lain. Dan ini semua ternyata akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan di hari penghakiman kelak, saudara. Jadi mari, tidak ada satu kata pun yang tidak dicatat oleh Tuhan. Perhatikan baik-baik. Setiap ucapanmu, setiap perkataan kita, setiap hari apa yang kita ucapkan, itu semua terdata oleh Tuhan di sana. Artinya dicatat semua oleh Tuhan dan tidak ada yang terlewatkan. Betapa sangat penting untuk hari ini kita harus berhati-hati sudah dalam berucap atau berkata-kata. Makanya Rasul Paulus dalam surat Efesus 4 ayat 29 dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi Paulus juga mengingatkan kita supaya jangan ada perkataan kotor, perkataan-perkataan yang tidak membangun, saudara. Mari hari ini kita harus sadar bagaimana harga sebuah perkataan itu semua akan benar-benar dipertanggungjawabkan. Jadi bagaimana setiap kata-kata kita ini akan memberikan sebuah hal yang berdampak, dan itu sangat penting untuk kita ini harus perhatikan. Apakah itu memiliki dampak positif atau dampak yang negatif. Tetapi ingat baik-baik, semua yang tidak membangun, semua yang tidak memberikan manfaat, semua yang sia-sia kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Nah, mari hari ini jadilah orang yang takut akan Tuhan. Kuasai akan mulut kita ini, kuasai lidah kita ini, dan jaga hati supaya setiap hari kita benar-benar waspada. Bagaimana kita harus berkata-kata yang baik, mengucapkan kata-kata yang membangun, kata-kata yang memberikan kekuatan, kata-kata yang bisa memotivasi orang lain untuk bangkit, untuk bersemangat kembali. Dan ini tentu hal-hal yang baik dan memuliakan nama Tuhan. Mari hari ini saudara ingat hukum perkataan. Ada 3 hal yang saya sampaikan. Bahwa setiap perkataan itu berkaitan dengan hati kita, sumbernya dari hati. Yang kedua, setiap perkataan berkaitan dengan identitas kita atau karakter kita. Kita ini orang baik atau kita ini orang yang jahat. Yang ketiga, ingat setiap perkataan itu berkaitan dengan sebuah tanggung jawab. Artinya kita nggak bisa lari dari tanggung jawab. Kita harus mempertanggungjawabkannya kelak di hari penghakiman di hadapan Tuhan. Kiranya renungan pagi ini menyadarkan kita untuk kita lebih be wise, lebih bijaksana dalam berbicara. Baik kita berkomunikasi kepada orang lain, baik itu berkomunikasi kepada anak-anak kita, keluarga kita, dan terlebih terhadap Tuhan. Kita harus takut akan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.